Oke, selamat sore. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk mendalami sebuah sesi awal pembekalan untuk menulis, yaitu karya tulis ilmiah, bisa jurnal, bisa esai, juga bisa artikel populer yang nanti akan kalian buat, kalian susun. Nah, beberapa hal yang akan kita sampaikan ini mungkin bisa menjadi sebuah panduan, sebuah pedoman yang akan menuntun kalian untuk bisa melakukan hal yang lebih baik. Karena itu, maka kita akan mulai coba share screen. Oke, pada panduan menulis kali ini, kita akan lebih fokus kepada tahapan awal, dan berikutnya nanti kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jenis tulisan yang akan Anda tulis itu bisa karya tulis ilmiah, bisa jurnal, bisa esai, bisa artikel populer. Nah, keempat jenis tulisan ini adalah ilmiah, yaitu menggunakan kaidah atau pedoman penulisan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau kita bicara mengenai keilmiahan sebuah karya tulis, siapapun orang yang membaca bisa membuktikan bahwa apa yang Anda tulis itu memang betul jika menggunakan metode yang sama dengan yang Anda gunakan. Itulah ilmiah, termasuk penggunaan kalimatnya, pemilihan katanya, strukturnya, dan seterusnya. Itu keilmiahan karya tulis. Nah, mengapa menulis itu penting? Pertama, Anda hanya akan benar-benar tahu ketika Anda bisa menuliskan apa yang Anda tahu. Jadi saya itu bisa benar-benar tahu ketika saya menuliskan apa yang saya tahu. Lalu yang kedua, menulis itu bisa mengasah emosi seseorang menjadi lebih baik. Sering saya menggunakan contoh seorang tokoh terkenal namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu ketika dia dalam keadaan emosi negatif, ingin marah, ingin memaki seseorang, yang dia lakukan adalah mengungkapkan emosi itu dalam bentuk tulisan. Dia menulisnya dalam kertas lalu dibuang. Terus dia melakukan seperti itu, dan pada akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa bijak. Ketiga, menulis itu adalah keabadian. Ini dikatakan oleh Pramudya Anantatur. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita tahu bahwa zaman sejarah itu ditandai dengan adanya tulisan. Kalau tidak ada tulisan, itu namanya zaman prasejarah. Maka ketika Anda menulis, sesungguhnya Anda membuat sejarah. Anda menorehkan sejarah. Anda menuliskan sejarah yang terus akan dikenal, dibaca, diingat, dan bahkan dipelajari dan menjadi manfaat bagi banyak orang walaupun suatu saat Anda meninggal. Dan yang keempat, jelas menulis itu akan menunjang karir Anda ke depan, bahwa tingkat persaingan tenaga kerja itu sangat amat tinggi. Dan ketika Anda mempunyai kemampuan menulis, Anda mempunyai nilai yang sangat lebih dibanding oleh orang lain. Anda mampu mengungkapkan gagasan Anda dalam bentuk tulisan itu. Nah, banyak sekali contoh orang yang berkembang karirnya berkat dia mempunyai kemampuan menulis. Banyak sekali para penulis-penulis terkenal yang mempunyai kelimpahan hati, kelimpahan harta karena tulisannya. Artinya bahwa Anda mempunyai jenjang karir yang baik ketika Anda mempunyai kemampuan menulis. Dan yang berikut tentu memperluas jaringan. Memperluas jaringan Anda. Era saat ini adalah era digital di mana jaringan itu sangat penting. Bagaimana Anda bisa mengembangkan jaringan melalui tulisan? Apa yang Anda lakukan secara positif, tulislah. Share kepada masyarakat, dan masyarakat akan mengenal Anda dari apa yang Anda tulis. Itu. Nah, dari mana pertanyaannya sekarang saya menulis? Tentu dari pertama-tama itu dari ide. Kalau orang tidak mempunyai ide, orang tidak mampu menulis. Nah, bagaimana lalu ide itu kita gali?
Nah, kita bisa mendapatkan ide itu dari kegelisahanmu. Sumber yang sangat deras, yang tidak akan habis untuk ide itu adalah kegelisahan sebenarnya. Apa sih yang membuat Anda gelisah? Nah, maka kita bisa mengerti kalau orang itu patah hati, kalau orang itu mempunyai masalah, sebenarnya dia itu mempunyai kekayaan untuk ide. Tuliskan itu. Nah, di background saya itu saya menampilkan gambar Paulo Coelho. Dia tuh mengatakan begini, setiap orang, setiap manusia pasti mempunyai sesuatu pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik itulah silahkan tulis dan sharingkan. Jadi saudara, teman-teman, kegelisahanmu itu apa? Keprihatinanmu itu apa? Yang membuat kalian gelisah, membuat kalian cemas, membuat kalian prihatin itu apa? Apa yang kalian harapkan? Itulah ide. Sesungguhnya itu sumber dari ide. Nah, untuk menjawab apa kegelisahanmu, itu sebenarnya ya apa yang menjadi pengalaman pahit, pengalaman menyakitkan dan yang pernah kamu alami, itu bisa kamu tuangkan dalam tulisan. Itu bisa menjadi sebuah ide. Apa yang sering mengganggumu, menggangguku, misalkan kok sampah ini berserakan ya. Saya tiap kali saya jalan lewat sini, saya terganggu mata saya dengan sampah yang berserakan. Lalu saya ingin membuat tulisan mengenai sampah itu. Seandainya sampah itu bernyawa, misalkan, tentu dia akan meronta-ronta karena dibuang di sembarangan dan seterusnya ya, saudara. Nah, imajinasi itu biarkan dan tulislah. Imajinasi itu biarkan hidup, lalu tulislah itu. Daripada Anda di rumah setelah PJJ merasa bete, merasa bosan, tulislah apa yang ada pada pikiranmu. Tulis saja dan tulis saja. Nah, itu sesungguhnya. Nah, dari ide lalu menjadi apa? Ini tahap yang paling krusial, paling penting, paling mendasar dalam sebuah langkah untuk kita bisa menulis, yaitu dari ide menjadi premis. Ini langkah penting. Apa itu premis? Premis itu intisari cerita atau pembahasan yang dirumuskan dalam satu kalimat saja. Jadi intisari karya tulismu, intisari artikelmu, intisari bukumu, yang kamu rumuskan dalam satu kalimat saja. Maka banyak orang dan termasuk saya mempunyai aliran menulis judul itu nanti. Buat premis dulu. Setelah buat premis, saya baru langkah berikutnya setelah saya selesaikan tulisan itu, saya buat judul. Bahkan untuk mencari judul itu pun seringkali saya melontarkan kepada siapa? Kepada masyarakat melalui sosial media. Nah, saya ulangi, premis itu adalah intisari cerita atau pembahasan yang dirumuskan dalam satu kalimat saja. Nah, rumus premis di sini kita bicara non-fiksi. Rumus premis itu jenis naskah plus tujuan plus hasil. Itu rumusnya. Contoh premis nih misalkan. Jenis naskahnya apa? Oh, jenis naskah saya adalah kumpulan tulisan tutorial misalkan. Jadi kumpulan tulisan atau tutorial itu jenis naskah. Lalu tujuannya apa? Untuk pengembangan diri. Lalu hasilnya apa? Untuk memantaskan diri saya misalkan begitu. Contoh, kumpulan tulisan yang berisi pengembangan diri untuk siswa bisa belajar efektif. Nah, kalau premis saya seperti ini, berarti apa yang mau saya tulis itu adalah sebuah kumpulan tulisan, banyak tulisan-tulisan, itu tujuannya untuk mengembangkan diri, dan hasilnya adalah apa? Siswa bisa belajar efektif. Nah, itu manfaatnya pertama adalah untuk memprediksi panjangnya sebuah naskah yang akan Anda tulis. Lalu yang berikutnya untuk menuntun tulisan kita. Jadi dengan kita mempunyai premis, kita akan tahu jumlah halaman yang akan kita buat itu berapa banyak. Lalu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, tulisan apa yang harus saya mulai tuangkan, itu sudah kelihatan di dalam premis itu. Nah, sekarang kita contoh. Yuk kita saat ini membuat contoh rumusan premis. Nah, oke, jenis tulisan itu kan ada berapa tadi? Ada 4 ya. Karya tulis ilmiah, jurnal, esai, artikel, populer, dan itu jenis tujuan tulisannya apa. Nah, hasilnya apa? Silahkan. Ini contoh premisnya. Contoh premis karya tulis ilmiah, kalau saya memilih karya tulis ilmiah, yang berisi penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya daur ulang sampah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Jadi di dalam premis ini jenis tulisan saya adalah karya tulis ilmiah. Tujuannya untuk apa? Menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya daur ulang sampah. Lalu hasilnya apa nanti? Meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, kalau premis saya seperti ini, maka tulisan yang saya buat itu adalah untuk apa? Menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya daur ulang dan supaya meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup itu bisa kesehatan, bisa ekonomi, bisa lingkungan, bisa udara. Kalian bisa bahas itu secara panjang lebar, tapi nanti kalian bisa membatasi sesuai dengan fokusnya. Nah, langkah berikutnya sebenarnya setelah kita membuat premis itu adalah membuat mind mapping atau orang mengatakan peta konsep. Nah, itu dari premis. Premis itu kamu kembangkan. Contohnya ini seperti ini yang saya buat. Itu pada contoh itu saya membuat premis kumpulan tulisan pengembangan diri yang memotivasi, yang mengedukasi, yang menginspirasi untuk hidup yang lebih baik. Nah, kalau begitu apa yang saya lakukan, petanya, konsepnya? Di situ ada pengembangan personal, pengembangan intrapersonal, dan pengembangan profesional. Dan masing-masing saya kembangkan menjadi beberapa tulisan. Ini adalah contoh. Nah, dari contoh ini yang saya buat, saya membuat komitmen nih. Sehari saya menulis misalkan satu topik atau satu artikel terdiri dari 7 halaman dan seterusnya. Nah, lalu setelah ini selesai, baru saya edit dan saya cari judul. Nah, ini judulnya sudah ketemu. Kamu itu istimewa, 30 hari mengubah hidupmu makin berkualitas. Itu langkah yang saya lakukan. Ini contoh premis kedua yang saya buat, lalu peta konsepnya yang kedua. Ini sedang dalam proses. Nah, ini buku yang pernah saya tulis sebagai sebuah contoh saja bahwa buku-buku ini saya buat juga dengan langkah-langkah yang tadi saya sharingkan gitu. Nah, struktur karya tulis ilmiah yang sudah dipaparkan tadi, ini seperti yang tadi sudah dipaparkan di depan, struktur ini bagus seperti ini. Nah, nanti pada sesi berikutnya saya akan memberikan penjelasan bagaimana kita membuat pendahuluan ini. Latar belakang ini isinya apa sih? Identifikasi masalah apa, pembatasan masalah, perumusan masalah, tempat dan waktu, dan seterusnya. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, bagian satu pendahuluan ini menjadi sangat amat penting, karena ini akan mendasari sebenarnya untuk langkah bab-bab berikutnya. Gitu. Maka kalau pada pendahuluan ini tidak jadi, tidak berhasil, tidak kuat, tidak mantap, maka untuk pembahasan berikutnya juga menjadi goyang. Nah, ini format penulisan jurnal. Jurnal di sini bedanya ada abstrak. Nah, nanti saya akan jelaskan abstrak itu apa. Abstrak itu apa? Nah, penulisan esai, latar belakang, rumusan masalah, tujuan di sini juga ada dan ini lebih sederhana. Jadi KTI karya tulis ilmiah yang pertama tadi itu bobotnya lebih kuat, lebih besar. Nah, ini menjadi sangat penting. Nanti kalau kalian di kuliah di universitas, ini akan terbiasa dengan pola-pola seperti ini, pola berpikir logis, strukturnya runtut, dan kamu mampu membuat sebuah karya tulis, ini bisa akan membuat kamu mendapatkan apa? Dukungan secara finansial. Banyak sekali proyek-proyek ditawarkan di universitas untuk sebuah penelitian. Dan kalau kalian sebagai mahasiswa mampu membuat sebuah karya tulis, mampu membuat penelitian, itu mantap. Nah, ini adalah yang keempat, adalah penulisan artikel populer. Ini banyak sekali dijumpai di media massa, bisa internet itu banyak banget. Polanya, gayanya sesuai dengan kalian punya gaya menulis, tetapi kontennya di dalamnya paling tidak ada ini. Ada pembuka, ada isi, ada penutup, dan daftar pustaka. Pembuka itu memperkenalkan, memberikan pengantar, masalah yang akan Anda ulas itu apa, lalu kenapa mengulas itu latar belakangnya, baru kemudian isinya. Banyak orang memakai pola 5W1H. Anda tahulah 5W itu apa. What, why, where, when, who, dan seterusnya ya. What, why, who, where, when, dan how. How itu bagaimananya. Nah, bahasa yang digunakan biasanya bahasa yang sangat kompleks. Itu lalu penutup. Nah,
teknik menulis, maka langkah yang pertama Anda harus konsultasi kepada pembimbing. Apa yang Anda konsultasikan? Yang Anda konsultasikan sebenarnya pilih jenis tulisan yang akan Anda buat itu apa? Atau KTI, atau esai, atau jurnal, atau artikel populer. Lalu langkah berikutnya, di situ Anda konsultasi mengenai premisnya. Anda nanti bisa konsultasi kepada saya juga mengenai premisnya. Caranya kamu tulis dalam chat komentar di bawah ini. Premis yang kamu mau buat itu seperti apa, tulis di situ. Nanti saya akan kasih tanggapan. Nah, tapi ingat, yang paling penting itu adalah pembimbing, jangan ditinggalkan. Yang kami sampaikan ini lebih sebagai membuat sebuah wawasan. Nah, kalau kamu sudah menemukan judul, dari judul itu bisa juga dibentuk sebuah, sudah menemukan premis, dari premis itu bisa membuat judul. Tapi yang penting premis dulu nih. Lalu membuat peta konsepnya. Kita belajar bertahap. Oke. Nah, materi ini yang saya sharingkan ini, oke, nanti ini kalian bisa lihat lagi di YouTube, dan silahkan kamu buat premis, nanti saya bisa kasih masukan. Nah, oke, ini support system saja, dan yang paling penting anak-anak, Anda mempunyai mentor. Mentor Anda adalah guru, dan Anda adalah mentee. Mentor itu mendukung, menarik, mengajak Anda untuk sampai ke level berikutnya. Dan yang saya sampaikan ini adalah sebuah pemahaman, sebuah kerangka cara berpikir yang saya percaya akan sangat bermanfaat untuk kalian di universitas mulai dari saat ini. Saya percaya kalau kalian melakukan dengan serius, dengan bimbingan yang baik, yang benar, akan mengarah pada perjalanan yang benar. Dan itu akan memberi bekal yang luar biasa bagi Anda. Saya berharap Anda bisa mengasah kemampuan dan menjadi penulis-penulis hebat. Mantap. Sukses. Oke, terima kasih. Oke, itu yang bisa kita sharingkan pada sesi kali ini, dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba tahapan-tahapan. Ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom chat itu. Sukses, kanan.